Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, qala muallifu kitabi Tanwiril Qulub Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi nafa'anallahu bi'ulumihi wa hikamihi, amin. Melanjutkan murojaah ataupun belajar tauhid menggunakan kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau penyusun kitab Tanwirul Qulub berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahlu lan mustahil ing atase Gusti Allah apa sifat jahil, sifat ora ngerti. Mustahil bagi Allah bersifat tidak tahu. Tidak masuk akal diandaikan Gusti Allah tidak tahu akan makhluknya. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah memahami banyak dari sifat 20 akan menjadi lebih mudah kalau kita memahami masing-masing. Jadi memahami satu sifat akan memudahkan untuk memahami sifat yang lain. Contohnya, memahami bahwa Allah mempunyai sifat mustahil al-jahl. Tidak masuk akal diandaikan Allah bersifat tidak tahu akan makhluknya. Ini akan menjadi lebih mudah bagi kita memahami konsep ini, konsep mustahilnya al-jahlu ini, kalau kita sudah memahami, sudah meyakini, sudah mengimani dan sudah meyakini sifat irodah, sifat menghendaki. Artinya sifat irodah, segala makhluk, makhluk besar maupun kecil, makhluk materi maupun makhluk berupa keadaannya materi, makhluk berupa perbuatan manusia, makhluk berupa kemauan-kemauan, insting-insting, sikap, emosi manusia, itu semuanya makhluk. Pokoknya kullu ma siwallah itu makhluk. Setiap hal selain Allah maka itu tergolong makhluk. Semua makhluk tersebut pasti menjadi ada karena dikehendaki oleh Allah, diirodahkan jadinya oleh Allah. Maka kemudian dengan akal sehat kita akan mudah memahami. Ya tentu saja karena yang menghendaki jadinya itu adalah Allah, pasti Allah tahu. Warnanya tahu, jumlahnya tahu, tempatnya tahu, waktu terjadinya tahu. Bahkan jumlah yang kecil-kecil, rinciannya atom di seluruh dunia, rinciannya kaki, setiap fauna yang ada di dunia, pernik-pernik warna, daun-daunan flora di seluruh dunia, ya jelas tahu toh. Allahu khaliqu kulli syai'. Hanya Allah lah yang menentukan terjadinya segala sesuatu. Bahkan kalau kita tambahkan kecerdasan kita, Allah yang menjadikan warna,
bahkan kombinasi warna, bahkan konsep warna. Oh, kalau begini namanya merah, kalau begini namanya pink, kalau begini namanya ungu. Konsep warna ini pun yang menciptakan adalah Allah. Nah, bagaimana mungkin yang menciptakan konsep warna, konsep jumlah, angka besar, angka kecil, volume, konsep berat, konsep panjang, lebar. Semuanya yang menciptakan konsep itu kan Gusti Allah. Nggak pernah ada sesuatu yang bukan Allah ada tanpa rencana Allah. Pasti ada itu karena direncanakan adanya oleh Allah, karena memang Allah sebagaimana kita telah yakini, kita fahami, Allah selalu bersifat iradah. Allah menghendaki adanya setiap sesuatu. Jadi ya gak perlu kita umpamanya bertanya sok cerdas lamun Gusti Allah. Nah seperti itu Gusti Allah tahu enggak ya? Kalau di sana ada hewan laut yang begitu indah kecil di palung laut yang dalam di Samudra Atlantik, walah, long sing mengadakan Samudra Atlantik ya Gusti Allah. Yang mengadakan macam-macam flora dan fauna di dasar laut, di tengah laut, di atas daratan, di atas gunung, ya Gusti Allah. Lah ngono kok takon, kok bertanya Allah tahu nggak ya? Ya jelas tahu. Yang mengadakan itu loh Gusti Allah. Allahu Akbar. Konsep ini para sahabat yang dirahmati oleh Allah, konsep bahwa Allah tidak mungkin tidak mengetahui. Pasti Allah mengetahui semuanya yang ada itu pasti ketahui. Ini nanti kalau kita fahami akan membuat kita ini menjadi diuntungkan oleh psikologi yang tepat dalam menata kehidupan. Artinya seluruh konsep ajaran Islam termasuk bidang tauhid. Jadi ajaran Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada fikih, ada akhlak dan adab, dan ada tauhid. Jadi kalau ihsan itu menuju ke akhlak dan adab. Semua pengetahuan agama ini kalau diketahui oleh masing-masing hamba Allah, maka hamba Allah tersebut akan merasa lebih bahagia, akan terasa lebih nyaman dalam menata kehidupannya. Gitu loh. Jadi benar-benar ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Merupakan ajaran yang menyebabkan terasa nyamannya seluruh alam ini. Nih, jadi kita ulangi bahwa Allah tidak masuk akal diandaikan bersifat tidak tahu atau al-jahlu, bahasa Arabnya al-jahlu. Ini nanti hikmahnya antara lain wis toh, sudahlah apapun keadaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan yang menggembirakan ataupun mungkin juga kadang terjadi keadaan yang tidak mengenakkan, keadaan yang sengsara, keadaan yang nestapa, semuanya diketahui oleh Allah. Lo yang membuat, yang mencipta juga Gusti Allah. Itu nanti. Jadi kita nggak usah khawatir. Ya Allah, semua ini yang menciptakan adalah Engkau, maka tolonglah kami untuk mampu menghadapi ciptaan-ciptaan Engkau ini. Kan gitu. Antara lain begitu. Wal mautu lan mustahil ing atase Gusti Allah apa sifat mati. Mustahil bagi Allah bersifat mati. Tidak masuk akal diandaikan Allah bersifat mati. Jadi nggak mungkin Gusti Allah mati. Yang mencipta dan Allah Maha Pencipta tidak pernah lepas.
tidak pernah lepas, terus menerus, daimah selalu mencipta, daimah selalu menghendaki adanya ciptaan-ciptaannya, daimah atau selalu terus menerus mentakdirkan adanya setiap makhluknya. Ketika kita tahu semua makhluk ini ya kelihatan, yaitu pohon-pohon kelihatan, langit kelihatan, bumi kelihatan, diri kita juga nyata masih ada, orang-orang juga masih ada. Itu nyata makhluk Allah ini merupakan bukti Allah ini tidak mati. Allah tidak lupa, tidak mati. Artinya coba konsep kata mati. Mati itu kan kemudian tidak bisa melakukan sesuatu, itu mati. Kalau bisa melakukan sesuatu itu harusnya hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa melakukan apa-apa. Mati itu kan nggak punya kehendak. Sesuatu yang mati nggak punya kehendak. Untuk punya kehendak maka harus mempunyai sifat hidup. Lah nyatanya perjalanan alam semesta yang kita saksikan ini, bahkan kita termasuk bagian di dalamnya, ini nyata terus-menerus berjalan. Maka ya tentu saja Allah Maha Hidup yang menghendaki seluruh jalannya alam semesta ini. Nggak mungkin, nggak masuk akal Allah bersifat mati. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi dalam ilmu tauhid ini, ilmu tauhid itu kalau kita pernah mengenal di dalam Islam atau dalam agama itu ada istilah syariat hakikat, maka ilmu tauhid ini hakikat. Tauhid itu mengantarkan orang, ilmu yang mengantarkan orang untuk memahami hakikat. Oke, apa yang mau saya sampaikan? Apa yang mau Pak Sofa sampaikan dalam urusan kata-kata hakikat? Jadi hakikatnya Allah itu hidup. Itu kita mau menyadari, sadar itu ingat, kelingan. Coba salah satu kaitan dekat dengan kata sadar itu kan ingat. Orang itu kalau nggak sadar nggak ingat. Lah ingat itu bahasa Arabnya zikir. Jadi orang kalau mau berzikir ingat bahwa Allah hidup. Orang kalau mau sadar bahwa Allah itu hidup, maha hidup, maka orang itu akan lebih nyaman, akan lebih merasakan rahmatan lil alaminnya menjadi Islam. Tuh. Jadi ajaran tauhid itu disadari atau tidak ya hakikatnya keadaan seperti itu. Hakikatnya Allah itu ya maha hidup. Hakikatnya Allah itu ya maha mengetahui, boh sadar boh ora. Baik itu manusia itu mau sadar, seseorang itu mau sadar atau tidak mau sadar. Baik seseorang itu mau mengingat hal tersebut, hal bahwa Allah bersifat maha tahu, hal bahwa Allah bersifat maha hidup, buh ragelem kelingan, buh tidak mau ingat, hakikatnya Allah seperti itu. Seperti apa? Ya itu tadi, Allah bukan seperti itu. Allah hakikatnya ya bersifat mengetahui, bersifat hidup itu. Bedanya orang yang mau menyadari sifat tersebut, orang yang mau mengingat Allah dengan sifat tersebut, orang tersebut akan mendapatkan hikmah tersendiri di dalam hidupnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi nyaman, hati menjadi tenang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lamu bissawab.
Semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.